Hari-hari kami adalah hari di mana kami senantiasa bersama dengan Engkau. Engkau yang mengiring jalan-jalan kami, Engkau memimpin langkah-langkah kami, sehingga kami boleh masuk di tahun 2024. Tentunya banyak tantangan dan rintangan, tapi kami tahu semua itu adalah bagian daripada ujian buat kami. Dan lewat ujian itu kami tahu kami ada di saat ini karena Tuhan telah menguji setiap kami. Kami bersyukur kepadamu karena tentulah Engkau yang berjanji untuk menyertai setiap kami. Sampai dengan pagi hari ini, Engkau juga Allah yang ada tetap bersama dengan kami. Kami sudah memujimu, menyembahmu. Ada waktu di mana saat ini kami membuka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Sesungguhnya kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara bagi kami, urapi kami, urapi hamba-Mu. Biarlah kiranya roh hikmat dan pewahyuan daripada-Mu turun atas kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, marilah berbicaralah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk. Iya, shalom. Puji Tuhan, kita sudah berada di tahun 2024. Banyak tantangan, banyak persoalan yang kita alami di tahun sebelumnya. Tahun 2003 adalah tahun di mana kita boleh mengalami suatu proses, suatu kondisi yang keadaan melewati masa sulit. Yaitu di tahun 2020, 2021, 2022. Itu 3 tahun lamanya kita ada di dalam masa transisi. Kondisi antara hidup dan mati. Ya, puji Tuhan tahun 2023 kita sudah ada dalam kondisi yang sedikit tenang dan bernafas. Ya, cukup percaya bahwa penyertaan Tuhan atas gereja Gerakan Pentakosta, ya Jemaat Philadelphia itu luar biasa. Dan kita juga bersyukur bahwa sekarang kita sudah masuk di tahun 2024. Ada banyak rencana kita, ada banyak program kita yang mungkin tidak tercapai di tahun-tahun sebelumnya. Tapi Tuhan mau supaya kita ya kembali kepada Tuhan yang menjanjikan segala sesuatu itu baik. Ya, Tuhan mau supaya kita ambil bagian di dalamnya. Ambil bagian di dalamnya. Mungkin kita berpikir bahwa bagian apa ya untuk saya? Ambil bagian dalam hal apa? Nah, saya kira kita dipanggil, diselamatkan bukan saja untuk kita ya hanya sekedar menjadi orang Kristen. Tetapi kita tentunya dipanggil oleh Tuhan, dipercayakan untuk kita boleh hidup menjadi alatnya, menjadi biji mata dan penyambung lidahnya. Nah, untuk itu bahwa kita harus responi panggilan Tuhan. Dan pagi hari ini sebagai tanda respon kita melangkahkan kaki dari rumah. Yang luar biasa ini dari Depok. Saya kaget tadi lihat mobilnya. Puji Tuhan. Dan puji Tuhan kami dianugerahi kondisi yang keadaan pas masuk akhir tahun. Akhir tahun 2023 tanggal 31 habis ibadah, malam tanggal 1 kami dua-duanya ya mengalami kondisi yang luar biasa. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, puji Tuhan kami terkapar di rumah dua-duanya. Tanggal 3 sudah membaik, tanggal 4 sudah oke, ya sudah. Ya. Tapi kalau saya ya sampai dengan saat ini, makanya tadi saya pikir tapi udah duluan cuma tadi saya mau nolak tapi ya gimana ya, saya pikir ya Tuhan menjaga kita, amin ya.
Nah, ini jangan dikait-kaitkan dengan COVID ya. COVID sudah berlalu. Ya. Artinya maksud saya gini, jangan takut. Ada amin ya? Jangan takut. Karena Tuhan selalu memenuhi janjinya. Dia akan menyertai. Mazmur 91. Itu awal saya khotbahkan di COVID awal. Di minggu pertama saya khotbahkan tentang hal itu. Di rumah tapi. Dan untuk itu menjadi bagian daripada doa setiap hari, bukan setiap minggu, setiap hari. Pagi sama malam itu pasti ada live. Ya. Nah, puji Tuhan berlangsung sampai akhirnya hampir 3 tahun kami live, tapi karena sudah mulai normal dan kita sudah mulai komsel dan kami akhirnya tidak live lagi. Sebelumnya itu, ya siapa yang bisa tahu bahwa kita akan dipanggil hari ini atau besok? Ya, kalau masalah usia, nggak usah kita ini, ya, nggak usah kita pikir-pikir nanti tahun depan, enggak. Harus hari ini siap. Ya, Tuhan panggil kapan saja, yang penting kita siap. Ada amin ya? Nah, yang bahayanya, yang mencelakakannya adalah orang yang tidak siap. Karena kalau dia mati, dia nggak tahu mau kemana. Atau kalau dia mati, dia berpikir bahwa masuk surga nggak saya? Oh, nah inilah yang menjadi problem bagi kehidupan. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak lama-lama saya harus sampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Dari Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. Ya. Saya tolong di overhead, siapa tahu ada yang nggak bawa HP suci. Kalau Alkitab saya ragukan, banyak yang tidak bawa. Tapi karena HP ada, ya. Saya mau kasih tahu, Alkitab ini lebih baik dibaca langsung dari Alkitab daripada di HP. Oke, baik, saya akan bacakan bagi kita. Atau kita sama-sama aja membacanya. Ya, kalau ada. Belum ditayangkan di layar? Kalau bisa ditayangkan di layar supaya kita enak sama-sama membacanya. Yesaya 55 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Allah. Itu perikop pembacaan dari Yesaya 55. Oke, kita baca bersama. Bangkit berdiri, kita bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minum air. Dan yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Ayat 2, mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu berbicara tentang satu perkara yang paling penting dalam kehidupan kita adalah menyadari bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan kita. Dia mau supaya kita diberkati. Dia mau supaya kita diberkati. Dan saya percaya bahwa semua kita, selama kita hidup di dunia ini, tidak ada yang bisa hidup tanpa air, tanpa makan. Jadi tanpa minum dan tanpa makan, saya percaya kita tidak akan hidup. Nah, di ayat yang pertama ini berbicara tentang satu kondisi dan keadaan, baik itu berbicara rasa haus ataupun lapar. Makanya dikatakan di ayat yang pertama ini,
Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Bagaimana kondisi keadaan? Saya membayangkan bagaimana kondisi keadaan saat kita mengalami kondisi dahaga. Ya, capek, lelah, dan kemudian kita dalam kondisi yang haus. Pastinya kita akan sangat berbahagia, sangat bersuka cita kalau waktu kita mendapatkan segelas air. Ya, segelas air untuk menikmatinya di saat kita haus. Demikian juga pada waktu kita saat lapar. Pada waktu kita lapar tentunya kita juga membutuhkan asupan supaya kita kuat. Nah, di dalam hal ini saya teramat yakin dan percaya bahwa orang yang haus dan mendapatkan bagiannya untuk minum, demikian juga pada waktu ia lapar dan dia mendapatkan bagian untuk makan, dia pasti akan bahagia. Dia akan senang. Dia akan bersuka cita. Namun yang kita lihat di sini berbicara tentang satu perkara bahwa haus dan lapar itu kita mungkin berbicara tentang satu hal yang lahiriah. Tapi di dalam pembacaan kita ini bukan ke sana. Kita hidup di dunia memang pastinya kita harus minum dan makan. Tapi yang satu perkara lagi yang mungkin banyak orang hanya mungkin berbicara tentang satu isyarat saja. Kita datang ke sini, kita hanya datang beribadah, bukan rasa haus dan lapar. Karena firman Tuhan dikatakan dalam Matius 5 ayatnya yang ke-6 dikatakan siapa yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, dia akan dipuaskan. Dia akan dipuaskan. Di sana ada 9 kata berbahagialah. Dari ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-10 di sana dikatakan berbahagialah sampai ke-11. Tapi yang terakhir dikatakan di ayat yang ke-12, bersukacitalah dan bergembiralah. Apa saja yang dikatakan di sana? Coba kita buka di dalam Matius 5, ayatnya yang kedua, kemudian ayatnya yang sampai dengan ayatnya yang ke-12. Di sana ada 9 kali dikatakan berbahagialah. Kita buka dulu. Iya. Matius pasal 5 dari ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena oleh sebab kebenaran karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dinista dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Dan yang terakhir ayatnya 12 berbeda dengan 9 kali disebutkan berbahagialah. Dikatakan bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tadi saya katakan bahwa sesuatu hal yang Tuhan inginkan supaya kita datang. Di situ dikatakan di pasal Yesaya pasal 55 di situ, ayo marilah. Mari. Maaf ya. Terima kasih, Buning. Saya harus minum dulu.
di Yesaya 55, Yesaya pasal 55 ayat pertama di situ dikatakan, ayo hai semua yang haus, marilah dan minumlah air. Ada kata ajakan di situ. Marilah. Tapi saya mau sampaikan di sini, berbicara tentang kata ajakan ini, nyatakan itu di dalam bentuk sisi kebutuhan rohanimu. Makan dan minum tidak hanya sesuatu hal yang lahiriah, tetapi makan dan minum itu juga berbicara tentang suatu hal yang rohaniah. Kita mungkin berbicara bahwa makan itu bicara suatu hal yang kita butuhkan, tapi secara jasmani, tapi saya mau sampaikan, kebutuhan roh kita juga demikian. Kita membutuhkan air hidup, ada amin. Kita membutuhkan firman Tuhan, makanan. Dalam hal ini, kalau kita boleh baca, buka di dalam Yohanes 6. Bahwa kita membutuhkan firman. Tidak hanya makanan jasmani saja. Coba kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Dari ayatnya yang ke-33 kalau nggak salah di sana ya. Kita buka. Iya. Sudah dapat? Saya akan bacakan bagi kita. Yohanes pasal 6 ayatnya yang dari ayatnya yang ke-46 kita baca sampai ayat 59. Saya akan bacakan bagi kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging dan anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan memiliki hidup. Ia akan mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup. Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Itu tadi yang saya katakan. Kita mungkin berbicara tentang haus, lapar. Tetapi ada sesuatu makanan dan ada sesuatu minuman yang benar-benar makanan minum yang akan memuaskan kita. Kalau tadi dikatakan dalam Matius tadi, berbicara tentang berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Karena mereka akan dipuaskan. Kalau kita makan makanan jasmani, hal-hal yang kita mungkin kita senang ya kalau kita diundang atau kalau kita punya banyak uang, kita pergi makan di restoran yang enak-enak. Ya. Kita mungkin berpikir bahwa wah inilah kepuasan batin. Enggak. Itu kebutuhan tubuh. Ya, memang jiwa senang. Tetapi roh belum tentu. Kalau kita makan dan minum secara jasmani ya, mungkin jiwa kita senang. Tapi ingat, bahwa itu hanya sesaat saja, tidak akan membawa kita, ya, tidak akan membawa kita kepada keselamatan. Ini yang kita baca dalam Yesaya ini bicara tentang keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, oleh sebab itu, di dalam Yesaya 55 ini berbicara tentang keselamatan bukan makanan jasmani.
bukan haus minum air, bukan. Bukan lapar makan. Di sana dikatakan di ayat yang pertama itu, hai engkau yang haus, marilah dan minumlah air. Di ayat lebih lanjut, masih di ayat yang sama dikatakan di sana tentang satu perkara lagi dikatakan begini, bahwa dan hai yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayar. Ini sesuatu hal yang nilainya tinggi sekali. Bagi kita yang sungguh hidup takut akan Tuhan, mencari Tuhan itu atau merindukan Tuhan, itu adalah hal yang penting bagi kita. Kalau tadi saya katakan mungkin kita makan di restoran yang enak, saya mau katakan belum tentu kita akan terpuaskan secara keseluruhan hidup kita. Tapi kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, ya, saya teramat percaya kita akan mengerti arti hidup yang sesungguhnya. Amin. Ada amin? Amin. Coba kita buka di dalam Yohanes 4. Bagaimana seorang wanita Samaria, dia bertemu. Bagaimana Yesus bertemu dengan wanita Samaria? Kita buka. Yohanes 4. Oke. Benar nggak? Oke, percakapan dengan perempuan Samaria. Dikatakan begini, coba ya kita perhatikan dengan baik-baik. Ini kan berbicara ayat 1 di pasal 55 tadi itu kan kita bicara tentang haus dan lapar di sana, makan dengan gratis. Ya, mungkin kita senang ya dengan namanya gratis ya. Ya. Tapi saya lebih senang sih masakan istri punya. Seenak-enaknya restoran, seenak-enaknya pesta. Saya selalu pulang dan cari makanan yang dimasak istri. Dan saya puas untuk makan. Jadi seenak-enaknya makan di restoran, saya lebih senang makan di rumah. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid dan lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Kira-kira pukul 12, ini berbicara tentang haus ya. Kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Maka berkata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Perhatikan baik-baik ayat-ayat ini. Ya. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku orang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Itu najis buat orang Yahudi. Ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah, itu sudah mulai masuk ke sana ya. Air hidup, air yang akan memuaskan batinia kita. Ya, air yang akan memuaskan roh kita. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub? Ia memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Menjawab Yesus kepadanya,
Barang siapa minum air ini akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Perhatikan wanita ini. Sampai di situ dia masih berpikir tentang air yang akan menghapuskan dahaga. Air itu hanya menghapuskan dahaga sementara. Tetapi air hidup yang sesungguhnya, yaitu firman Tuhan, itu akan memuaskan kamu kapan saja dan di mana saja. Kalau kita lihat kembali tentang kata berbahagia, 9 kali dia sebut kata berbahagia di Matius 5 tadi. Kata berbahagia. Nah, orang yang mendapatkan sumber yang sesungguhnya, dia akan tidak pernah berhenti mengucap syukur. Dia akan bersyukur dan bersyukur. Dalam kondisi apapun tidak akan ada pengeluhan. Kenapa? Karena dia tahu, termasuk sakit penyakit pun yang hadir, dia akan bersyukur. Karena dia tahu, pada waktu dia sakit, dia tahu bahwa disitulah keterbatasan manusia. Tapi pada waktu dia sakit dan dia mengarahkan hatinya kepada Tuhan, dia tahu bahwa semua itu adalah batasan manusia untuk hidup. Dia akan tahu satu kelak nanti dia akan sembuh. Ada orang yang mengatakan begini, itu kalau Pak John sama Ibu Ida itu sakit, sedang dalam proses, ada sesuatu yang akan lebih besar yang dipercayakan oleh Tuhan. Kita aminkan, karena memang kita sedang bergumul yang besar, ya, di dalam doa kita. Dan ternyata memang di saat-saat seperti itu Tuhan mau memberikan signal kepada kita untuk perkara-perkara yang luar biasa. Pagi ini saya mendapatkan berita yang luar biasa. Biarkan Tuhan yang akan terus bekerja dengan caranya, asalkan kita tidak pernah berhenti untuk mengandalkan Tuhan, berharap kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lihat, perhatikan wanita ini. Sampai di sini dia masih berpikir bahwa dia menginginkan air itu supaya dia tidak datang lagi ke sumur. Dia nggak ngerti. Nah, oleh sebab itu kita harus baca terus untuk ayat ini. Iya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suami dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Coba bayangin aja. Pertemuan pertama dengan wanita itu, tapi dia bongkar semua kebobrokannya. Bagi kita yang saat ini, kalau ada hamba Tuhan yang mengetahui tentang dosa-dosa yang kita sembunyikan, mungkin kita akan malu, ya. Tapi yang namanya pertobatan, cinta mula-mula, kasih mula-mula, kita tidak akan malu dengan segala kelakuan kita yang busuk itu. Kita akan bongkar semua, kita akan buka semua. Ini kita tidak akan merasa malu. Karena apa? Karena sesuatu yang berganti di dalam diri kita, sesuatu hal yang hidup dalam diri kita itu ada. Dan itu yang akan menutupi rasa malu kita. Dia akan memulihkan keadaan kita. Yang lalu sudah berlalu, sungguh yang baru sudah datang. 2 Korintus. Nah, di dalam hal inilah kita tahu bahwa ternyata wanita ini, ya, dia menginginkan hal apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan saat Tuhan Yesus mengatakan, saat ini pun bukan suamimu, dan engkau sudah memiliki 5 suami, terkagum-kagum, terkejut dia. Dia tahu tentang hal itu. Dia baca tentang hal itu. Tentang Yesus. Sejarah tentang siapa Yesus. Dia tahu bahkan akan datang Nabi akhir zaman. Makanya kita perlu baca lagi lebih lanjut. Ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu berkatakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Yesus berkata kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini,
dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Baru mulai dia di situ tahu keselamatan akan datang dari bangsa Yahudi, dan dia tahu hal itu. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapak Ibu, kita mungkin di sini ya. Kita melayani di sini. Kita sudah terpasang di sini. Kita berpikir bahwa kitalah yang Tuhan pakai. Tapi saya mau kasih tahu, ada orang bisa jadi dia datang, dia duduk di pojok atau di mana. Mungkin Tuhan perhatiannya hanya kepada orang itu daripada saya yang berkhotbah di sini. Yang membedakannya apa? Yang membedakannya saya memiliki tugas tanggung jawab. Tapi Tuhan perhatikan orang yang hatinya tertuju kepada Tuhan. Jadi jangan kita sombong yang ada di tempat ini. Ya. Jangan sekali-kali engkau mengatakan akulah di sini. Enggak ada. Ya, kita ini semua hanya karena kasih anugerah. Saya berdiri di sini menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu bukan apa-apa. Ya. Bisa saja Tuhan perhatiannya hanya kepada satu yang mungkin kita tidak anggap. Tetapi Tuhan mau peduli dengan yang satu itu. Jadi kalau kita dipakai Tuhan itu anugerah. Ada amin? Jangan ada yang sombong. Ya. Berilah dirimu sungguh-sungguh untuk supaya engkau melayani Tuhan dengan tulus hati. Ya, karena Tuhan mau untuk hal itu. Baik, kita lanjutkan. Bahwa penyembah benar yang Tuhan mau itu adalah orang yang taat, setia. Kita mungkin adalah orang-orang yang sudah terpasang sebagai apa di sini. Ya. Kita mungkin merasa bahwa kitalah yang paling dipakai oleh Tuhan. Enggak. Tuhan mencari orang yang tulus hati. Mau dia hanya sebagai pendoa saja ya. Tapi bersyukur kita kalau kita dianugerahkan talenta dan kita persembahkan buat Tuhan. Tuhan mau supaya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Puji Tuhan. Nah, dari situ kita tahu bahwa oh iya, Tuhan memang konsisten. Dia mau memenuhi janjinya. Kita masuk lebih lanjut, ayat yang kedua. Nah, ini ayat yang kedua. Kita baca dulu. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Yang paling lezat menurut kita makanan apa? Masing-masing kita punya favorit. Makanan apa sih yang paling lezat? Apa itu? Pak Abe? Babi panggang. Paling lezat itu ya. Ya. Akui aja, memang kita kan pasti suka yang seperti itu kan. Yang lebih lagi orang itu makan di suatu tempat. Wah, enak dengan makan seperti itu. Kita sebenarnya menginginkan hal-hal seperti itu. Itu yang namanya kebutuhan roh, jiwa, dan tubuh. Kita membutuhkan hal-hal seperti itu. Kita membutuhkan, kita harus menikmati suasana. Itu kebutuhan jiwa. Ya. Kita butuh dikasih dan mengasihi. Itu kebutuhan jiwa. Kita membutuhkan makanan yang lezat-lezat. Itu kebutuhan tubuh kita. Ya. Tapi satu perkara yang perlu kita tahu juga. Tuhan mau supaya kita menikmati kebutuhan rohani kita. Ada amin? Apa itu? Siapa yang lolos baca Alkitab? Berapa kali kita adakan
baca Alkitab. Nggak ada itu yang lolos semuanya. Nggak ada. Itu pertanda bahwa kita tidak serius. Serius untuk hal ini, saya katakan. Pertanda bahwa kita tidak serius. Kalau kita serius, kita tahu bahwa kita memiliki komitmen dengan Tuhan. Ada amin? Tapi kita itu buktinya bahwa kita tidak serius. Kita tidak menginginkan makanan itu yang lezat. Ya, salah satu itu. Itu baru baca firman. Puji Tuhan yang setia untuk baca firman. Ada juga berbicara tentang berdoa. Ini hanya ada versi-versi aja. Ada orang yang mau berdoa itu wah gitu, kira-kira seperti itu ya. Tapi ada orang yang mau berdoa itu tenang. Dia cari tempat yang tenang. Yesus mau di tempat yang tenang. Kalau perlu dia sendiri. Ya, dia berharap bahwa ada orang yang mengikutinya. Tapi ternyata waktu dia pulang dia dapati mereka tidur. Ya, jangan berkecil hati ya. Muridnya Tuhan Yesus juga waktu dia pulang didapati mereka sedang tidur. Jangan ikutin itu. Pulang dari sini katakan kepada dirimu bahwa ternyata untuk berdoa itu penting. Ya. Ini yang disebut kita menikmati hadirat Tuhan. Menikmati suasana keindahan bersama dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu dikatakan ya kedua ini, mengapa kamu belanjakan uang yang untuk sesuatu yang bukan roti? Nah, coba dulu, perhatikan dulu ini. Yang bukan untuk roti, apa yang dibelanjakan yang bukan untuk roti? Mohon maaf, saya seringkali tidak, saya lama ini saya tidak untuk orang-orang yang merokok. Ya. Tapi saya tidak melarang memang. Ya, kalau merokok aja, depan saya merokok silakan. Tapi di sini kalau saya lihat apa sih yang bukan membelanjakan yang bukan untuk roti, yang tidak mengenyangkan? Ya saya kira rokok ya. Dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Ya saya bilang itu pasti rokok. Ya. Yang pertama itu rokok, yang lain-lainnya itu mungkin yang keinginan yang lain. Tapi saya mau kasih tahu, sesuatu yang bukan roti dan yang tidak mengenyangkan, saya bilang itu pasti rokok. Ya, mohon maaf ya, saya mau sampaikan ini bagi yang masih merokok, coba perhatikan dulu baik-baik. Saya beberapa bulan yang lalu, ponakan saya bilang gini sama dia, ini masih SMA. Coba kamu perhatikan, kalau kamu merokok, apa untungnya? Ayo. Pastinya akan mengurangi sisi kesehatanmu. Dan kamu membakar uang itu setiap hari. Untung nggak buat kamu? Mungkin di dalam bicara tentang hal-hal yang sifatnya kepuasan, karena ada orang yang mengatakan gini, kalau saya tidak merokok, kayaknya nggak bisa berpikir. Oh, itu alasan itu namanya berdalih. Ya, kalau saya tidak merokok maka saya merasa kayaknya ya kayak banci katanya. Enggak, banci juga ngerokok kok. Iya. Kalau saya tidak merokok, saya tidak berpikir. Saya tidak bisa berpikir. Omong kosong. Kalau kamu nggak bisa berpikir, nggak hidup sampai saat ini. Ya. Kalau saya perokok ulung loh. Saya adalah orang yang merokok luar biasa. Tapi saya mau kasih tahu bahwa ternyata itu adalah suatu kesia-siaan. Dan saya bilang sama ponakan saya, mulai dari saat ini kamu berhenti dan coba perhatikan baik-baik. Coba berapa yang kamu habiskan setiap bulan biaya untuk rokok. Dan dihitung oleh mamanya, adik saya ya, perempuan. Ini adik saya punya anak laki-laki. Dan laki-laki ini, anak saya itu baru SMA, anak ponakan saya ini masih SMA. Dan dia mulai hitung, setiap hari saya habiskan 1 bungkus. 1 bungkus itu di kisaran berapa itu ya? Siapa yang merokok di sini? Berapa harganya? Berapa? 1 bungkus gudang garam filter berapa? Hah? Yang merokok bilang, yang merokok, yang tahu beli.
Coba ribut ya. Saya mau kasih tahu. Katakanlah satu bungkus itu 22.000 ya. 25.000. Satu hari 25.000 untuk rokok. Satu bulan berapa? Kalau dijumlahkan dari 25.000 kali 30 hari 750.000. Oke, ternyata Lopis cuma 20.000 sebulan. Itu pun juga ngutang. Setahun. Setahun cuma 240.000. Mendingan kau bayar Lopis. Iya, kau bayar buat saya juga. Itu masih lebih lagi. Masih ada lebih lagi. Tapi perhatikan baik-baik. Setelah saya ngomong seperti ini sama ponakan saya, rupanya dia tangkap positif. Dan dia mulai olahraga. Dia beli untuk susu. Masih ada sisa lagi. Jadi maminya setiap kali dia mau beri uang, dan saya bilang sama maminya, jangan pernah dan jangan dihentikan untuk memberi uang. Jadi dia terus menyediakan uang, dia hanya taruh di atas meja. Kenapa ini uang utuh? Satu hari. Mulai di olahraga, kalaupun dia ini beli susu. Ternyata susunya yang 350.000 akhirnya dia beli. Setelah dia mulai menabung banyak, dia mulai membeli susu untuk olahraga. Ini laki-laki. Dan dia mulai, ternyata masih ada sisa. Ini sudah ada berapa bulan? Sudah ada hampir setengah tahun lah. Masih ada tabungannya. Saya bilang ini berhasil. Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa ternyata kita harus berhikmat, ini hikmat. Kau berikan untuk anakmu, berikan untuk sekolah anakmu, itu kan akan meminimalis pengeluaran kita. Dan untungnya kita pasti sehat. Ada amin ya? Kita pasti sehat. Ya, saya tidak mau larang, silakan, karena itu uangmu. Ya, silakan kau merokok. Tapi saya mau kasih tahu, selain dari itu, merokok itu satu sisi merusak saku kita, merusak dompet kita. Yang kedua, merusak iman kita. Percaya enggak bahwa merusak iman? Percaya enggak? Orang yang selalu pakai 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Kita ini adalah bait Allah. Kalau kita merokok, kita merusak bait Allah. Enggak hanya itu. Enggak hanya begitu aja. Tetapi mengerti arti bait Allah yang dirusak itu yang dalam bentuk gimana. Nah, saya mau kasih tahu. Rokok itu, nikotinnya itu adiktif. Ya, mengikat. Maka pada waktu kita sudah terikat dengan rokok, kalau kita tidak merokok, contohnya habis minum kopi, harusnya ngerokok. Kalau habis makan, harusnya ngerokok. Tapi lama-kelamaan sudah mengikat, bukan lagi hanya habis makan, hanya habis minum kopi pagi, tetapi itu akan mengikat kita sehingga akhirnya tidak ada waktu tanpa rokok. Di ruang AC pun dia merokok. Makanya banyak AC bus itu akhirnya sekarang tegas, nggak boleh merokok. Kena sanksi dia kalau merokok. Ya. Kenapa? Karena mengikat. Dia maunya ngerokok. Yang paling berbahaya lagi, kalau dia sudah benar-benar asam, dia tinggalkan ibadah. Suasana ibadah dia tinggalkan. Aduh, ini udah, puji Tuhan di sini tidak seperti itu ya. Ya, kalaupun masih ada ngerokok dan keluar, ya. Kalau saya bilang jangan di daerah sekitar sini ngerokok lah. Kalau ngerokok pulang pergi cari tempat lain. Ya. Karena di sini anak-anak kita akan meniru suatu hal yang buruk. Nah, selain itu kita perhatikan. Rokok itu ternyata saya ini yang menafsirkannya. Rokok itu adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan memberikan sesembahan. Percaya enggak? Bahwa kita sedang membuat pedupaan. Ada ayatnya loh.
bahwa kita sedang memberikan pedupaan kepada sesuatu hal yang tidak kita lihat. Kita buka dalam Mazmur 74. Oke, Mazmur 74 ayat, kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ayatnya yang ke-7. Tapi lihat perikopnya dulu. Apa di sini? Nyanyian ratapan karena bait suci yang rusak. Sebelum kita masuk kepada pembacaan, saya mau tanya. Bait suci yang dimaksud Tuhan itu yang mana? Bait suci yang dimaksud Tuhan itu yang mana? Kalau di dalam perjanjian lama, itu bicara tentang sinagog, rumah ibadah, itu bait suci. Tapi setelah Yesus datang ke dalam dunia, tadi kita sudah baca dalam Yohanes 4, Yohanes berapa tadi itu? 4 ayatnya yang keberapa tadi katakan bahwa engkau akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-16 bahwa bait suci itu adalah ini kita. Nah, di sini berbicara tentang sesuatu perkara yang perlu kita tahu. Nyanyian ratapan karena bait suci yang rusak. Saya akan bacakan lebih lanjut. Nyanyian pengajaran asal. Mengapa ya Allah kau buang kami untuk seterusnya? Mengapa menyala murkamu terhadap kambing domba gembalaanmu? Ingatlah akan umatmu yang telah kau peroleh pada zaman purbakala, yang kau tebus menjadi bangsa milikmu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang engkau diami. Ringankanlah langkahmu ke tempat yang rusak terus menerus. Segala-galanya telah dimusnahkan musuh di tempat kudus. Lawan-lawanmu mengaum di tempat pertemuanmu dan telah mendirikan panji-panji mereka sebagai tanda. Kelihatannya seperti orang mengayunkan tinggi-tinggi sebuah kapak kepada kayuan yang lebat. Dan sekarang ukiran-ukirannya seluruhnya dipalu mereka dengan kapak dan beliau. Ayat 7. Mereka menyulut tempat kudusmu dengan api. Mereka menajiskan tempat kediaman namamu sampai pada tanah. Ingat, tadi saya katakan bahwa harusnya kita tahu bahwa pada waktu kita mengisap rokok itu kita sedang membuat pedupaan kepada sesuatu roh yang tidak kita lihat. Ini bait suci. Tempat di mana roh berdaulat. Itu tadi dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah di mana roh Allah berdiam. Siapa yang membinasakan bait Allah maka Allah akan binasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah kamu. Kita ini adalah bait Allah di mana roh kudus berdiam. Bukan seperti di perjanjian lama. Kalau orang mau masuk ke bait Allah maka mereka harus mengorbankan korban. Harus ada yang dikorbankan, ada kambing, ada domba, ada lembu. Tetapi sekarang tidak ada, semua itu sudah selesai. Karena apa? Karena Yesus telah datang menjadi korban. Menjadi korban penghapus dosa bagi kita. Dan saat ini Roh Kudus tidak lagi tinggal di loh batu. Firman Tuhan tidak lagi tertulis di loh batu, tetapi firman itu tertulis di loh daging, yaitu di dalam hati saudara dan saya. 2 Korintus 3 ayat yang kedua dan ketiga. Bahwa firman itu tertulis dan terpatrik di dalam loh daging kita, yaitu dalam hati manusia. Firman itu harusnya pindah dari Alkitab ini, dan dia harus berdiam tergambar dalam sikap hidup manusia. Ada amin? Makanya baca firman Tuhan. Jangan bilang, kayaknya nggak ada yang masuk. Kalau nggak ada yang masuk, kau mau baca, coba introspeksi lagi. Kalau nggak masuk, kalau baca firman, nggak masuk, nggak nyangkut. Ingat, bukan salah Alkitab, bukan salah Tuhan. Tetapi pasti ada dosa di dalam.
Ya, karena kalau ada dosa pasti menolak firman. Firman tidak bisa masuk. Makanya dalam Yesaya 59:1, bukan kurang tajam telinga Tuhan untuk mendengarkan seruan kita, dan bukan kurang panjang tangannya mengulurkannya untuk menolong kita, tetapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah sehingga ia tidak mendengarkan doa kita adalah dosa. Nah, oleh sebab itu jangan berdalih. Bacalah firman Tuhan, engkau akan tahu nantinya. Berdoalah kalau memang kamu belum dapat mengerti. Tetapi saya mau sampaikan, kalau memang tidak bisa mengerti, bertobatlah. Ada amin? Karena dengan kita bertobat, pasti akan berubah hidup kita. Nah, berbicara tentang satu perkara di mana roh Allah harus berdiam dalam kita, harus ada pertobatan sungguh. Makanya jangan disulut, jangan menyembah berhala. Kenapa saya katakan roh itu berhala? Karena banyak orang, dan ini pengalaman, sering kali kita ketemu dengan orang-orang yang sedang enak-enak, ya, duduk bersama, lagi duduk berdoa bersama, tahu-tahu aku mau keluar dulu, ya. Dia pergi, itu tiba-tiba menghilang. Mana ini orang? Rapture. Kenapa ya? Tiba-tiba dia datang. Saya tahu kok itu permen kau makan supaya tidak kecium baunya. Saya tahu kau pergi, rohku mengikutimu. Nggak usah munafik. Memang itu nikotin itu yang disebut adiktif, itu membuat orang terhambat untuk boleh datang kepada Tuhan. Makanya saya sebut berhala. Nah, kalau itu sudah jadi berhala, makanya itu tadi pada waktu kita menghisap rokok, membakar rokok, pada waktu kita isap, asapnya masuk, pedupaan, dia masuk ke mesbah. Nah, pada waktu sampai ke mesbah, dia kita keluarkan, persembahkan kepada sesuatu roh-roh yang bukan roh Allah. Itulah namanya pedupaan. Makanya saya katakan, di sini ada yang sensitif. Makanya ada banyak orang yang benci dengan orang yang merokok. Saya tidak benci, karena dia punya uang sendiri yang merokok. Yang saya benci itu bukan orang yang saya benci, rokoknya yang saya benci. Iya. Makanya doakan orang itu supaya ia bertobat sungguh-sungguh dari rokok. Ini 2024. Berhentilah dari rokok. Sayang kalau 750, belum tentu itu satu bungkus satu hari, bisa aja lebih dari satu bungkus. Saya bisa 4 bungkus sampai 5 bungkus sehari. Ya, waktu saya merokok. Tahun 90 saya berhenti untuk rokok. Saya merokok itu kuat sekali. Di AC. Nah, kebetulan saya di satu perusahaan, saya dalam satu ruangan dengan HRD, kami satu ruangan, perokok dua-duanya. Akhirnya dia menyerah, dia tidak merokok lagi, dan saya tetap merokok. Kemudian asap dalam ruangan. Orang yang datang nggak bisa mampu di dalam untuk berdiam saat aja. Iya. Begitu luar biasanya. Saya keluar, saya pakai mobil pick up, pakai AC. Saya tetap pasang AC, saya ngerokok. Sampai pada waktu tertentu saya melihat bahwa ini adalah kebinasaan buat saya. Dan saya sudah merasakan sesuatu hal yang tidak membawa saya kepada kondisi yang sehat, kondisi baik. Dan akhirnya saya berdoa, Tuhan, saya harus berhenti merokok. Puji Tuhan. Saya tidak coba-coba untuk berhenti, tiba-tiba Tuhan bicara. Kejadiannya udah di sini, di Roxy tahun 90. John, rokok pagi-pagi sekali. John, rokok yang ada di sakumu tinggal 1, dan rokok itu adalah rokok terakhir bagimu. Saya pikir, ini ada apa pagi-pagi, saya mau mandi, ya. Rokok 1 batang lagi dan itu rokok terakhir bagimu. Saya pikir, ini suara apa? Kedua kali isaplah rokok itu. Dan saya isap rokok itu. Saya bakar. Saya belum mandi nih karena antri. Ya, di waktu itu di Garmen, saya pemimpin di situ. Dan semua orang dikasih asrama dan saya membiarkan dulu mereka mandi untuk pergi kerja. Saya akhirnya terakhir saya mandi. Dan saya ambil rokok itu dan saya bakar. Nggak ada rasanya. Rasanya nggak ada. Bukan lagi rasa rokok. Dan saya katakan, rokok ini adalah terakhir sebagaimana Tuhan katakan, rokok itu adalah rokok terakhir. Dan saya selesai, saya matikan, dan mulai dari saat itu, saya tidak merokok lagi. Dan 90 sampai dengan saat ini, saya tidak merokok.
Saya berhentikan untuk rokok. Saya udah paling tidak 3 bungkus saya merokok setiap hari. Ya, jadi kalau ada yang hebat-hebat bilang rokok, waduh, rokok apa yang paling enak? Orang nggak tahu tuh orang yang pakai enak. Di Samsu yang puntung tengah malam, nggak ada lagi warung. Nah, itu yang dilinting. Minum kopi terakhir dan rokok, itu yang paling enak rokok. Kalau mau tanya rokok siapa yang saya tak kasih tahu rokok yang paling enak. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bahwa dalam hal ini kita tidak menyadari bahwa kita ini ternyata penyembah berhala walaupun kita ada dalam gereja. Itu firman Tuhan ini yang katakan ya. Ya, bukan saya mengada-ngada. Ya, mereka menyulut tempat kudusmu dengan api, mereka menajiskan tempat kediaman namamu sampai pada tanah. Ya. Jadi bertobatlah untuk yang masih merokok. Kumpulkan uang itu untuk sesuatu yang berguna. Makanya di sini di ayat yang kedua ini, mengapa kamu membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Ini sudah terbukti untuk ponakan saya. Akhirnya dia minum susu yang mahal dari hasil kumpulan pembelian yang untuk membeli rokok. Dia tabung dan dia beli susu dan kemudian dia olahraga. Badannya sekarang luar biasa. Ya, udah punya bedil-bedil gitu ya. Ya. Dia senang olahraga. Nah, baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dikatakan yang di ayat kedua bagian B, dengarkanlah aku maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Kalau hari ini apa yang disampaikan kepada kita dan kita tanggapi dengan baik, kita mendengarkan apa yang kita baca pada pagi hari ini, maka pastinya janji Tuhan, Dia akan genapi, Dia akan memberikan sesuatu yang terbaik kepada kita untuk kita boleh menikmati sajian yang paling lezat. Yang paling lezat itu apa? Kita bisa menikmati firman dengan tidak diganggu oleh keinginan untuk merokok. Kalau kita masih merokok, nikotin adiktif itu mengikat dan masih ada panggilan. Ini bisa aja kalau kita merokok itu ada tarikan-tarikan kalau boleh keluar. Nah, Bapak Ibu, ini ada jemaat yang kejadian hamba Tuhannya lagi sedang khotbah, ya luar biasa di khotbah di sini, dan kemudian saya lihat nah kebetulan ada sesuatu yang ketinggalan saat itu. Saya lihat di luar gembalanya lagi khotbah dan mereka lagi asing merokok di luar. Saya bilang, ini dia, ini luar biasa ikatan tarikan. Ya, tarikan nikotin adiktif itu, ikatan, ya. Inilah yang perlu dimatikan. Ada amin? Kolose 3 yang kelima, matikan segala sesuatu yang duniawi dalam dirimu, yaitu percabulan, nafsu jahat, kenazijan dan keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Itu makanya saya berani mengatakan bahwa rokok itu ada berhala. Perokok itu adalah penyembah berhala. Kalau tersinggung jangan tersinggung sama saya ya, tersinggung sama firman Tuhan ini. Ya. Dan kalau tersinggung itu bagus. Ya. Pulang-pulang tersinggung bertobat kan bagus. Ya. Ya. Puji Tuhan. Dan yang terakhir ayat yang ketiga. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Di sini masih dikatakan ajakan Tuhan. Sendengkan telingamu. Dengarkan seruan, dengarkan firman Tuhan yang dibacakan pada pagi hari ini, yang disampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Sendengkan telingamu dan dengarkanlah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Aku hendak mengingat perjanjian abadi dengan kamu. Aku akan memberikan perjanjian abadi. Aku akan mengikat perjanjian yang abadi dengan kamu. Menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Tuhan mau mengikat perjanjian dengan kita. Tuhan mau memberikan suatu perjanjian yang telah dijanjikan kepada Daud. Ya, Dia mau supaya kita menikmati janji berkat-Nya. Tuhan mau Dia supaya kita boleh datang kepadanya untuk menikmati semua apa yang Tuhan sediakan bagi orang yang
yang sungguh-sungguh. Lalu pertanyaannya, maukah kita? Ya. Maukah kita mau datang enggak kepada Dia? Mau enggak kita mendengarkan suara Tuhan? Bapak Ibu, seringkali kita menyepelekan suara Tuhan. Iya. Hari-hari ini banyak orang yang sedang kesulitan untuk bangkit dari sisi keimanan. Banyak orang saat ini untuk mau beribadah aja dimaksakan diri. Nah, perhatikan, Tuhan mau untuk mengikat perjanjian. Dia akan dikatakan ayat yang ketiga bagian B, perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Janji apa yang Tuhan mau supaya perjanjiannya dengan Daud terjadi kepada kita? Tuhan mau supaya berkatnya kepada anak cucu kita. Tuhan mau supaya janji berkat itu tidak hanya kepada kita saja, tetapi kepada anak cucu kita. Saya perhatikan apa sih janji Tuhan terhadap Daud? Rupanya berkat anak cucu. Diberikan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Di dalam Mazmur 89, ya. Mazmur 89 ayat 4 dan 5 juga di sana. Oke. Mazmur 89 ayat 4. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Ini Tuhan mengikat perjanjian dengan orang yang dipilihnya. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tatamu turun-temurun. Tuhan mau supaya kita menikmati semua apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ayat yang ke-36, sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tatanya seperti matahari di depan mataku. Kita akan cemerlang di mata Tuhan. Kita akan bersinar di mata Tuhan. Kita akan menjadi biji mata Tuhan. Kita akan menjadi penyambung lidah Tuhan. Tapi selama ini kita terbatas oleh karena apa? Karena dosa kita, sehingga akhirnya kita tidak pernah mencerminkan teladan Kristus. Kita tidak bisa untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kenapa? Kita terhambat karena dosa-dosa kita yang mengikat. Nah, itu tadi bicara tentang rokok, bahwa itu adalah dosa. Ternyata memang benar itu dosa. Ini udah lama saya tahu ayat ini, firman Tuhan ini. Udah lama saya tidak pernah untuk membawakan di sini, di mimbar ini. Tapi saya kira nggak boleh juga ya, saya harus sampaikan. Harusnya berhenti untuk merokok karena itu adalah berhala. Itu dosa. Mana dulu saya berani untuk seperti ini? Enggak. Ya, karena saya begitu mengasihi, saya pikir ternyata saya salah. Justru kalau saya mengasihi harus saya sampaikan. Jangan tahan-tahan. Berhenti merokok. Ada amin? Yang merokok ada kata amin? Ya, saya tidak mau paksa. Kalau enggak mau, jangan berhenti. Ya. Tapi kalau engkau tahu bahwa itu ternyata mengikat, saya mau kasih tahu, berhenti merokok. Puji Tuhan yang sudah berhenti merokok, lanjutkan mulai yang baik. Kalau kita sudah berhenti merokok, dengarkanlah panggilan Tuhan, Dia akan memberikan makanan yang lezat. Apa itu? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan nyangkut di sini. Di sini nyangkutnya, bukan di sini. Nyangkutnya di sini. Dia akan terpatrik di dalam hati kita. Maka firman itu akan hidup di dalam hidup kita. Ada amin? Dan dengan demikian hidup kita senantiasa diberkati Tuhan. Tidak hanya kita, tapi anak cucu kita. Ada amin? Tuhan memberkati kita semua. Shalom.